PSN, proyek sengsara nasional yang akan mengakibatkan petaka bagi seluruh negeri. Aksi damai tanpa kekerasan di depan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, karena di kementerian inilah yang dapat memberikan sekaligus mencabut mandat PSN. PSN Kebun Tebu di Merauke, yang merupakan warisan dari pemerintahan Joko Widodo kepada Presiden Prabowo, yang merupakan proyek deforestasi terbesar di dunia saat ini. Areal seluas Pulau Bali yang di dalamnya mencakup hutan alam, sabana, rawa basah yang merupakan penopang ekosistem dan juga ruang hidup masyarakat adat akan dikorbankan demi ambisi produksi gula dan bioetanol. Tanah kami digusur tanpa kompromi dengan kami, marga Pipalo. Kebetulan saya ada di Jakarta, saya ingin menyampaikan kepada pimpinan negara kita, bahkan dari presiden sampai menterinya, menteri yang terkait, tolong kalau memang bapak-bapak itu mengejar pembangunan untuk di Papua, tapi tolong lihat rakyatnya mau dikemanakan. Keanekaragaman hayati, tanah adat, dan juga hutan Papua dipertaruhkan untuk proyek ini. Dan cerita ini adalah cerita soal perlawanan masyarakat adat, di mana masyarakat adat di Papua gak berhenti dan gak diam soal ini. Mereka terus menolak, dan penolakan bahkan sudah terjadi sejak saat masyarakat adat menggugat soal proyek strategis nasional di Undang-Undang Cipta Kerja lewat judicial review di MK. Dan hari ini perjuangan itu terus terjadi. Oleh karena itu, melalui aksi ini, kami menyerukan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berikut beserta jajarannya untuk menghentikan proyek strategis nasional Kebun Tebu di Merauke. PSN, proyek sengsara nasional, petaka seluruh negeri. Iya. Papua itu udah dibagi-bagi izin. Memang belum terlihat deforestasi dan tidak diterbitkan saat serius ini. lu udah izin, udah ada izin. Udah ada izin. Kita punya udah ada bloknya. Jangan sampai kita disuruh deh. Betul. Bahkan kami udah melewatin gugatan untuk hal ini di Papua. Kita tuh punya data. Sekarang tuh terbuka data untuk data konsesi tambang, konsesi sawit, hutan tanaman industri di Papua itu udah terpetak-petak. Kita tinggal menunggu waktu aja. Mirip ke Sumatera dong. Dari ceritanya Pak Jul kan waktu itu. Iya. Pak Jul bilang kan di sini, Sumatera sudah habis. Iya, waktu dia masuk. Iya. Waktu dia masuk. Lalu kemudian Kalimantan, Sulawesi, lalu kemudian sekarang Papua. Pak Zul baru aja ngomong Mas di satu pidato sebelum bencana ini. Di tahun ini Pak Zul bilang mereka menyiapkan lokasi pangan sekitar 481.000 hektar di Merauke, Papua Selatan. Dan itu dengan Kepmen Pak Raja Juli yang juga hadir di sini. Di tahun ini dia baru di tahun 2025 ini baru mengeluarkan hampir 500.000 hektar di Merauke. Faktanya akumulasi kebakaran hutan kabupaten tertinggi adalah Merauke. Artinya apa? Bencana akan terus berulang-ulang kalau sifat dari pemerintahan ini nggak berubah. Lebih pada kebijakannya kan berarti kan ya. Saya kasih tahu nih ya Pak Prabowo ya. Ketimbang ngomongin pembalap liar ya. Ada kita tuh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Undang-Undang P3H. Perlindungan pengerusakan hutan. 104 106 ada pasal pidana di situ. Kalau terjadi pembiaran disengaja atau tidak disengaja itu ada pidananya. Jadi kalau deforestasi ini terjadi, pembalakan liar dan semuanya yang izin atau pengerusakan hutan terjadi dan menterinya diam saja, itu bisa pidana. Menterinya? Bahkan menteri kan pejabat negara. Ya, bisa pidana itu? Bisa pidana. Bapak semangat pidananya pidananya 106 itu 5 sampai 15 tahun. Ini yang perlu diuji sebenarnya. Salah satu contoh, Pak Zul kemarin ngomongin Tesonilo ya. Yang harus diakui, kita berdebat soal Horizon Ford itu lain hal. Tapi Pak Julhas harus mengakui apakah pada masa dia menjabat itu terjadi deforestasi di Tesonilo.
tempat yang harusnya tidak terjadi deforestasi. Faktanya terjadi deforestasi di dalam konsesi Tesonilo. Mengapa terjadi deforestasi di konsesi Tesonilo? Kalau penjelasan beliau kan ini sudah ada dari kebijakan yang sebelumnya gitu. Yang mana dia juga tidak bisa melakukan hal yang lebih jauh kan? Penjelasannya seperti Tapi itu. beliau menteri dalam hukum administrasi negaranya itu adalah orang yang harus berperan aktif untuk menghentikan yang namanya pengrusakan hutan. Nah, kenapa pada saat itu tidak ada peran aktif dari kementerian misalnya? Itu yang perlu diungkap sama Pak Julhas. Ungkap dong semuanya, biar jangan Anda aja yang disalahkan. Ungkap siapa aja yang bersalah di sini. Di periode Zulhas jadi menteri juga banyak dia lepas-lepas hutan untuk banyak. Ada pelepasan yang tersebar datanya 1,6. Gini. It's not in ocean, Pak. Iya, ini kita bisa berdebat soal berapa jumlah data deforestasi. Tapi faktanya ada deforestasi yang terjadi di Indonesia setiap tahun. Setiap tahun. Setiap tahun. Itu faktanya. Saya berani bantah-bantahan nih sama Bagaimana dengan statementnya Bapak Prabowo sendiri yang bahwa menghentikan deforestasi? Kan kemarin kan beliau ngeluarin itu statement. Artinya adalah statement positif kepada masyarakat bahwa mulai sekarang yang gue tangkap nih, deforestasi kita harus hentikan. Itu setelah banjir. Sebelumnya pernyataannya adalah jangan takut deforestasi, jangan takut tanam sawit. Betul. Kan sebelumnya. Tapi itu kan ucapan. Ucapan ini kalau kata orang Medan jangan banyak cakap gitu kan. Biar Pak Prabowo ini tidak banyak cakap, dia harus buktikan kebijakannya. Apa buktikan kebijakannya? Hentikan proyek strategis nasional food estate di Papua, di Merauke. Cabut Kepmen yang menerbitkan 500.000 hektar di Merauke. Cabut hal-hal yang kemungkinan untuk melakukan deforestasi. Melakukan deklarasi. Jangan bilang cuma soal deforestasi. Bilang bahwa Indonesia berkomitmen di mata dunia. Indonesia berkomitmen untuk menghentikan deforestasi. Dengan perbuatannya maksudnya. Betul. Begitu. Pernah kok deklarasi aja. Nggak, nanti peraturannya eksekusinya bisa menyusul. Tapi kita tantang nih, Pak Prabowo berani tidak mengatakan bahwa kami akan menghentikan deforestasi di Indonesia. Kalau beliau tidak mau menghentikan deforestasi, bilang kami tidak akan membuka hutan alam. Itu aja cukup sebenarnya. Sulit sih sebagai pemilik 13 perusahaan yang terkait dengan ekstraktif. Itu. Ya, beliau juga pemegang saham di perusahaan-perusahaan. Tapi kan beliau juga kemarin juga katanya sudah memberikan berapa banyak hektar lahannya beliau untuk ada 20.000 di Aceh untuk konservasi gajah ya, 20.000. Tapi yang lain masih 395.000. 20.000 hektar yang dijadikan kawasan konservasi tidak sebanding dengan ratusan ribu hektar yang terus-terusan terdeforestasi di Indonesia. CSR itu lah, fakta. itu greenwash. Itu fakta. Mengenai sawit, ini kebetulan saya pernah jadi bupati. Waktu saya jadi bupati pun kita sempat menolak sawit. Kenapa? Satu pihak kita butuh ekonomi untuk rakyat. Karena plasma 20% pun, apalagi 80%, ditemukan di lapangan tuh banyak nomini, pinjam nama orang doang. Jadi itu tidak jalan. Makanya saya usulkan dulu, kalau pengusaha mau 20 atau 80%, 80% nggak mungkin pengusaha bisa lakukan ya. Kalau 20% aja atau 40% saja, itu menjadi milik desa. Dikelola oleh pengusaha, orang desa yang mau kerja di sana, ya digaji seperti biasa. Lalu keuntungannya itu kayak koperasi desa dibagikan. Sekarang banyak sekali lahan-lahan yang disita. Harusnya waktu disita menjadi milik desa, menjadi milik koperasi rakyat. Harusnya koperasi merah putih yang memegang, bukan BUMN. Lagi pula kita bicara dengan hutan. Dari zaman Belanda. Kenapa Belanda membuat hutan lindung kayak di Belitung? Yang terjadi di tengahnya dicolong. Kita udah lihat baik yang viral. Namanya hutan lindung di tengah dicolong. Masa nggak ada pejabat yang tahu itu dicolong? Nah, di mana aparat? Di mana oknum-oknum bekerja? Nah, foto udara saja satelit sekarang nggak usah pakai helikopter kok. Nggak ada helikopter, pakai drone juga bisa dapat. Jadi kalau mau berantas ini gampang. Nah, sekarang Pak Prabowo mau hutan di Papua untuk jadi sawit. Sawit di Malaysia itu ditanam di bekas tailing timah. Tapi hutan-hutannya tidak dibongkar. Sawit ini kan didatangkan dari Afrika. Nah, Belitung, bekas tailing timah, ditanam sawit bisa hidup kok. Dikasih pupuk. Karena tanaman kan maunya makan pupuk, makan air gitu loh. Tapi hutannya ya jangan. Tapi hutan bisa kita manfaatkan untuk hasil. Orang dulu pun tahu kalau manfaatkan potong hutannya. Dia potong di sini, di sini, di sini. Dan ini tumbuh lagi gitu loh. Dia tutupin lagi, benihnya tumbuh lagi. Tapi kalau Anda rubah hutan hujan, rainforest, jadi sawit, tanaman monokultur, udah banyak ngomong. Di mana flora fauna kita akan bisa hidup. Dan ini akan membawa bencana lagi seperti di Sumatera. Karena di Sumatera udah melampaui. Kayak tambang.
Kita mengerti, ada menteri mengatakan semua negara kaya juga main tambang, potong hutan. Iya, negara maju semua pernah lakukan. Tapi bedanya apa? Pajak mereka udah tua, mereka dipelihara oleh negara. Sekarang kita udah tua, pajak kita bisa balikin nggak untuk pelihara kita pensiun? Nggak bisa. Sudah kedua, bagi hasil itu jelas. Misalnya contoh, kita sudah ada yang di migas. Lifting angkat 15%. Di luar pajak, royalti. Nah sekarang kenapa? Orang nambang, Anda minta royalti bayar sudah bagus. Kenapa nggak bikin satu cara yang baru? Anda tambang emas 1000 ton, 200 ton punya negara. Anda mengatakan investor nggak ada yang mau. Siapa yang bilang nggak mau? Anda cek saja. Banyak perusahaan dari asing di Indonesia, ada partner lokal dapat 15%, 20% kok. Kenapa itu nggak jadi jatah negara saja? Yang mau tambang silakan kasih. Semua hutang bisa dilunasin. Ya tambang yang kita dapat uang lagi bisa tanam kembali. Cina juga banyak potong hutan, tapi dia juga melakukan penanaman reforestasi yang luar biasa. Nah kita cuma potong saja, hutan lindung pun disikat, dicuri, dan pura-pura nggak ada yang tahu. Jadi sekali lagi saya menentang kalau Papua itu untuk ganti sawit. Tapi kalau daerah bekas tambang, tailing, daerah yang tandus, Anda tanamin sawit masih oke untuk supaya ketahanan energi. Jadi jangan, kata nenek saya, tukar beras dengan ubi. Itu aja saran saya.